Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 15 dan 16 demikian. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai providensi Allah yang sempurna dalam sejarah umatnya, Stefanus menunjukkan bahwa dijualnya Yusuf sebagai budak di Mesir, kepergian Yakub dan seluruh keluarganya yang berjumlah 70 orang ke sana atas undangan Yusuf, perkembangan mereka menjadi sebuah bangsa, serta penindasan yang mereka alami berpuluh tahun kemudian merupakan bagian dari penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Janji tersebut dikutip oleh Stefanus dari Kejadian 15 ayat 13-14 demikian. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Saudara, itu semua telah digenapi dengan sempurna pada saatnya. Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Semua kebenaran itu Stefanus paparkan sebagai bukti bahwa dia sangat memahami dan menjunjung tinggi perjanjian Allah dengan umatnya. Dan oleh karenanya dia tidak mungkin menghina baik Allah, hukum Taurat dan Musa seperti yang mereka tuduhkan. Hanya saja pemahamannya akan semua itu berbeda dengan pemahaman para pemimpin agama yang sedang mengadilinya itu. Mereka memahaminya dari sudut pandang mereka sendiri, sedangkan Stefanus melihatnya dari sudut pandang Tuhan, sebab dia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan dan yang telah menggenapi perjanjian itu dengan sempurna. Saudara, hari ini dari sudut pandang siapakah kita melihat segala sesuatu? Mari kita senantiasa ingat bahwa sudut pandang manusia sangat terbatas dan seringkali dicemari oleh dosa. Dan oleh karenanya menyebabkan banyak orang tersesat, kehilangan harapan, putus asa, dan akhirnya terhilang untuk selamanya. Sebaliknya, sudut pandang Tuhan adalah sempurna, memberikan pengharapan dan keselamatan kekal. Karena itu, apapun yang terjadi, mari kita belajar untuk senantiasa memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Untuk itu, tidak bisa tidak, kita harus belajar firman Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus, melalui doa dan penyerahan diri secara total kepada pimpinan Roh Kudus. Amin.